Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan berbagai tanda kedatangan hari kiamat sebagai bentuk kasih sayangnya agar manusia mengetahui dan mewaspadainya. Untuk itu, hendaknya kita mengetahui dan waspada terhadap tanda-tanda kedatangan kiamat, baik kiamat sugro maupun kubro, agar kita tidak terlena dan tidak salah dalam bertindak dan melangkah. Tanda-tanda kiamat itu ada yang belum muncul, seperti matahari terbit dari sebelah barat, ada juga yang sudah terlihat, seperti maraknya fitnah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta, dan berdekatannya pasar. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW telah memberikan bocoran tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Namun, ada beberapa tanda yang tidak atau belum muncul sampai sekarang. Apa saja? Yang pertama adalah Jazirah Arab kembali syarat dengan kebun-kebun dan sungai-sungai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai harta banyak dan melimpah, sampai-sampai seseorang mengeluarkan zakat hartanya namun ia tak menemukan orang yang menerimanya, dan sampai tanah Arab kembali dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai. Jazirah Arab kembali dipenuhi kebun-kebun dan sungai-sungai mungkin karena penduduknya menggali sumur-sumur, membajak tanah, dan lain-lain sebagaimana terlihat pada zaman sekarang. Bisa jadi hal ini terjadi karena perubahan cuaca, yaitu iklim panas berubah menjadi iklim yang sedang dan bagus. Selain Allah memecahkan sungai-sungai dan mata-mata air, sehingga tanahnya yang kering berubah menjadi subur dan hijau. Inilah makna yang paling jelas, sebab beliau SAW menceritakan keadaan berubahnya Jazirah Arab saat ini ke kondisi yang terjadi sebelumnya. Tanda kiamat yang belum terjadi yang kedua adalah bulan terlihat membesar. Di antara tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah bulan pada awal kemunculannya terlihat besar, sehingga dikatakan seperti bulan pada hari kedua atau ketiga. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah membesarnya bulan. Dari Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda yang menunjukkan dekatnya kiamat adalah bulan yang baru muncul, terlihat seperti bulan pada malam kedua dan ketiga. Masjid-masjid dijadikan jalan dan muncul mati mendadak. Dan saudaraku, tanda kiamat yang belum terjadi yang ketiga adalah binatang buas dan benda mati dapat berbicara. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seekor serigala mengejar seekor kambing dan berhasil menangkapnya. Si penggembala mencari kambingnya dan akhirnya berhasil merebut kambingnya dari serigala. Si serigala mengakui dosanya dan berkata, apa kau tak takut kepada Allah sehingga tega mencabut rezeki yang diberikan Allah kepadaku? Si penggembala berkata, alangkah anehnya, serigala mengakui dosanya berbicara seperti manusia. Lalu si serigala berkata, apakah kau mau kuberitahu hal yang lebih aneh lagi? Muhammad SAW di Yasrib mengabarkan kepada manusia berita orang-orang terdahulu. Lalu, si gembala menggiring kambingnya sampai ia masuk ke Madinah dan segera ia mengikat kambingnya di sebuah pojok. Kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan pengalamannya. Rasulullah SAW memerintahkan muazzin untuk menyerukan sholat. Lalu didirikanlah sholat berjamaah. Setelah itu, beliau keluar dari masjid dan berkata kepada si gembala, ceritakan kepada mereka. Gembala ini pun menceritakan pengalamannya kepada orang-orang yang hadir. Rasulullah SAW bersabda, iya benar, dan demi yang diriku berada di tangannya, kiamat tidak akan terjadi sampai binatang buas berbicara kepada manusia. Seseorang berbicara dengan pecut dan sandalnya, dan pahanya memberitahukan apa yang dibicarakan oleh keluarganya. Bisa jadi apa yang diinformasikan oleh Rasul ini adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sebagai perbandingan, pada hari kiamat, anggota tubuh manusia bersaksi terhadap manusia. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai berkata. Tafsiran lain yang dapat diberikan adalah ilmu-ilmu dan penemuan-penemuan yang dicapai oleh manusia mengantarkan manusia dapat memahami bahasa hewan dan dapat berbicara dengan benda mati seperti pada radio dan televisi. Yang keempat adalah Sungai Efrat menyingkap gunung emas. Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, hampir saja Sungai Efrat menyingkap timbunan emas. Siapa mendatanginya, ia tidak boleh mengambil sedikit pun. Dalam riwayat lain, Efrat disingkap karena ada gunung emas. Dalam sebuah riwayat versi Muslim, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat menyingkap gunung emas yang menyebabkan manusia saling berperang.
Dari 100 orang, 99 terbunuh. Setiap orang dari mereka berkata, semoga aku selamat. Imam Muslim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi, hampir saja sungai Efrat tersingkap dan memunculkan gunung emas. Ketika orang-orang mendengar hal itu, mereka bergerak menuju ke sana. Lalu orang yang di sebelahnya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskannya semua. Mereka akhirnya berperang demi gunung emas itu. Dari 100 orang, 99 orang terbunuh. Menurut Imam Nawawi, tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat disebabkan alirannya berpindah tempat, sebab timbunan atau gunung ini tertutup tanah. Ketika aliran sungai ini berubah karena satu dan lain sebab, dan melewati gunung emas ini, maka Allah akan menyingkapkannya. Wallahu a'lam. Adapun sebab Rasul melarang orang yang datang ke sana untuk mengambilnya adalah karena akan memicu timbulnya fitnah, pembunuhan, dan pertumpahan darah. Dan saudaraku, tanda kiamat yang belum terjadi yang kelima adalah keluarnya kekayaan alam yang terpendam di perut bumi. Muslim meriwayatkan hadis dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bumi memuntahkan potongan-potongan dagingnya atau aflaj al-kabid sebesar tiang berupa emas dan perak. Lalu datanglah seorang pembunuh dan berkata, karena ini aku membunuh. Lalu datang seorang tukang begal dan berkata, karena ini aku diasingkan. Lalu datang seorang pencuri dan berkata, karena ini tanganku dipotong. Kemudian mereka membiarkannya dan tidak mengambilnya sedikit pun. Ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah memerintahkan bumi untuk mengeluarkan kekayaan yang terpendam. Rasulullah SAW menamakan kekayaan yang terpendam itu dengan aflaj al-kabid. Kata aflaj berarti sepotong hati unta, yang lain mengatakan bahwa artinya adalah sepotong daging. Hadis itu memberikan perumpamaan, yakni bumi mengeluarkan potongan-potongan yang dikandungnya. Lalu Nabi mengumpamakan potongan-potongan itu dengan tiang karena besarnya dan jumlahnya yang banyak. Ketika manusia melihat banyaknya emas dan perak, mereka bersikap zuhud dan sedih karena mereka berbuat dosa dan maksiat dalam rangka memperoleh harta yang hina ini. Tanda kiamat yang belum terjadi yang keenam adalah kaum muslim terkepung di Madinah. Di antara tanda kiamat adalah kaum muslim kalah dan dikepung oleh musuh-musuh mereka di Madinah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim hampir terkepung di Madinah hingga saat itu tempat pengintaian terjauh mereka adalah senjata. Dan yang ketujuh adalah Jahjah menjadi raja. Jahjah seorang lelaki dari Khotan akan menjadi raja. Ia adalah orang yang sangat kejam dan keji. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai seorang lelaki muncul dari Khotan, menggiring manusia dengan tongkatnya atau berkuasa. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, hari-hari dan malam-malam tak akan lenyap sampai seorang bernama Jahjah berkuasa. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Jahjah adalah seorang budak. Rasulullah SAW bersabda, malam dan siang tidak akan lenyap sampai seseorang dari kalangan budak bernama Jahjah berkuasa. Maksud perkataan menggiring manusia adalah bahwa Jahjah menguasai manusia sehingga mereka mengikuti dan mencarinya. Perkataan dengan tongkat menunjukkan kekerasan dan kekejaman Jahjah. Kata Jahjah berarti syayah atau tukang azab, yakni sifat yang sesuai dengan tongkat sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar. Apakah orang ini menggiring manusia menuju kebaikan atau kejahatan? Tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW mengenai hal itu. Dan saudaraku, tanda kiamat yang belum terjadi yang kedelapan adalah fitnah al-ahlas, fitnah orang bodoh, dan fitnah orang yang lebih bodoh. Abdullah bin Umar berkata, kami suatu ketika duduk bersama Rasulullah SAW membicarakan fitnah. Beliau panjang lebar membicarakan fitnah sampai beliau menyebut fitnah al-ahlas. Seseorang berkata, apa itu fitnah al-ahlas? Beliau menjawab, itu adalah fitnah hilangnya harta dan keluarga. Kemudian fitnah as-sama atau harta yang melimpah. Seseorang dari keluargaku masuk ke dalam fitnah itu. Ia mengira bahwa ia berasal dariku padahal tidak. Sesungguhnya wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan seorang laki-laki seperti pangkal paha di atas rusuk. Kemudian muncul fitnah orang bodoh. Dan tidak ada seorang pun dari umat ini yang lolos dari fitnah tersebut. Jika dikatakan fitnah itu telah berhenti, ia semakin menjadi-jadi. Di pagi hari seseorang masih mukmin, tetapi di sore hari ia menjadi kafir. Manusia pun menjadi dua kelompok. Kelompok beriman yang tak ada kemunafikan di dalamnya, dan kelompok munafik yang tak ada iman di dalamnya. Jika demikian keadaan kalian, maka tunggulah Dajjal hari ini atau esok. Ahlas adalah bentuk jamak dari hils, yang artinya adalah kain penutup yang diletakkan di atas punggung unta. Fitnah diumpamakan dengannya karena fitnah itu terus menyertai manusia pada saat menimpa mereka, sebagaimana kain tersebut menempel di punggung unta.
Al-Khattabi berkata, bisa jadi fitnah ini diumpamakan dengan kain penutup punggung unta karena warnanya hitam dan gelap. Sama adalah kenikmatan yang menyenangkan manusia, berupa harta dan kesehatan. Disebut fitnah sama karena kenikmatan merupakan penyebabnya. Maksudnya, manusia melakukan dosa dan maksiat karena tercukupi kemakmurannya. Pangkal paha di atas rusuk adalah perumpamaan bagi sesuatu yang tidak tetap dan tidak teguh, karena pangkal paha tidak bersatu dan tidak dikuatkan oleh tulang rusuk. Dan saudaraku, tanda kiamat yang belum terjadi yang ke-9 adalah munculnya Al-Mahdi. Dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa di akhir zaman, Allah akan mengutus seorang khalifah yang adil. Ia akan memerintah umat dan masih termasuk Ahlul Bait atau keturunan keluarga Rasul dari jalur Fatimah. Namanya sama dengan nama Rasulullah SAW dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul. Hadis-hadis melukiskannya sebagai orang yang berdahi lebar, berhidung mancung, dan akan mengayomi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya diliputi kelaliman. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata bahwa Ibnu Katsir berkata dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, aku menduga ia atau Al-Mahdi ada ketika Isa turun. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah menunjukkan hal ini lewat ungkapan pemimpin mereka Al-Mahdi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi ada ketika Isa bin Maryam turun. Ini juga ditunjukkan oleh sebagian riwayat Muslim dan riwayat-riwayat lain. Namun pengertian ini tidak tegas. Jadi ini lebih kuat dan lebih nyata, tetapi tidak benar-benar pasti. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari 3 al-Mu'minin, Ummu Salamah, Hafsah, dan Aisyah, bahwa Rasulullah SAW menginformasikan bahwa ada satu pasukan bermaksud memohon perlindungan pada Allah di Baitullah. Lalu Allah melenyapkan pasukan itu ke padang pasir. Dalam riwayat Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang memohon perlindungan pada Allah di Baitullah. Lalu datang urusan kepadanya, tiba-tiba orang-orang ditelan bumi. Aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang membenci mereka? Beliau menjawab, ia akan tertelan bersama mereka. Tetapi Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat menurut niatnya. Dalam riwayat dari Hafsah, Nabi SAW bersabda, Baitullah akan aman dari pasukan yang menyerangnya. Ketika mereka berada di padang luas, bumi menelan mereka dari tengah-tengah, yang di bagian depan meneriaki yang berada di belakang. Kemudian bumi menelan mereka semua. Tak ada yang tersisa kecuali seorang yang berhasil lari dan mengabarkan soal itu. Dalam sebuah riwayat, akan ada suatu kaum yang memohon perlindungan dengan Baitullah ini. Mereka tak memiliki kekuatan, jumlah, dan bekal, dan seterusnya. Dalam riwayat dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi SAW melakukan sesuatu sewaktu tidur. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, dalam tidurmu kau berbuat sesuatu yang tidak biasa kau perbuat. Beliau bersabda, aneh, sekelompok orang dari umatku akan bermakmum di Baitullah di belakang seorang lelaki dari Quraisy yang berlindung ke Baitullah, sehingga ketika mereka berada di padang luas, mereka ditelan bumi. Aku berkata, ya Rasulullah, kejadian demikian dapat memakan korban siapa saja. Beliau menyahut, ya di antara mereka ada yang jelas agamanya, ada yang dipaksa, dan ada Ibnu Sabil. Mereka binasa sekaligus di satu tempat tetapi muncul di tempat berbeda. Apakah orang yang muncul dan berlindung di Baitullah yang dimenangkan oleh Allah dan Allah membinasakan orang yang bermaksud menyakitinya adalah Al-Mahdi yang telah disebutkan dalam hadis-hadis di atas? Tak ada yang menunjukkan hal itu secara jelas. Wallahu a'lam. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa ada khalifah yang pada zamannya kebaikan dan kemakmuran melimpah, sehingga ia membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Apakah ia Al-Mahdi atau orang lain? Wallahu a'lam. Muslim meriwayatkan dari sahihnya dari Jabir ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, di akhir umatku akan ada khalifah yang membagi-bagikan harta. Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara khalifah-khalifah kalian ada seorang khalifah yang membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Wallahu a'lam bishawab.